Mari saudara, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita angkat suara menaikkan pujian kita bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Hanya Kau yang terbesar, Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Kami bawa hati kami, Tuhan, menyembah-Mu, sebab kami kagum akan kasih-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman yang penting berkaitan dengan ibadah onsite. Sehubungan dengan situasi pandemi di kota Samarinda yang semakin membaik, maka gereja kita berencana untuk memulai ibadah onsite di awal bulan Oktober mendatang. Sedangkan ibadah secara online tetap dapat saudara-saudari ikuti setiap minggunya. Untuk mengikuti ibadah onsite, saudara-saudari perlu mendaftar terlebih dahulu, serta mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai rencana pelaksanaan ibadah onsite, saudara-saudari dapat melihatnya di pengumuman baik di Instagram maupun apps gereja kita, serta pengumuman di ibadah online ini. Saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah lewat. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mohon Kau sendiri yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang menguraikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang dibagikan ini pada hari ini itu tidaklah akan sia-sia, tetapi boleh memberikan kekuatan, membangkitkan semangat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya, serta mengubahkan kehidupan setiap jemaat-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Baru-baru ini di berbagai media massa dan sosial media heboh berita tentang seorang artis yang baru bebas dari penjara setelah mendekam selama 5 tahun di penjara Cipinang, Jakarta. Sang artis dijebloskan ke dalam penjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Namun keluarga sang artis, mantan penyanyi dangdut itu, membuat heboh seluruh tanah air yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Hal ini lantaran bebasnya sang artis tersebut disambut layaknya orang yang sudah mengharumkan nama negara dengan prestasinya. Yang bersangkutan senyum semeringah dengan memakai kalung bunga di leher dan berdiri di mobil mewah bak terbuka sambil melambai-lambaikan tangan. Tidak itu saja, dirinya langsung muncul dan ramai diundang di televisi, bahkan YouTube channel untuk menceritakan pengalamannya selama 5 tahun ke belakang, yaitu selama yang bersangkutan berada di dalam penjara. Hal ini membuat banyak orang mengecam proses bebasnya sang artis. Bahkan membuat petisi yang sudah ditandatangani tidak kurang dari 500.000 orang untuk memboikot sang artis tampil di televisi. Bagi banyak orang, apa yang dilakukan sang artis serta berbagai rencana televisi untuk menyiarkan pengalaman sang artis berarti bukan hanya tidak menghargai perasaan korban, namun juga dianggap merendahkan korban pelecehan seksual. Bahkan dikatakan oleh komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bahwa apa yang terjadi tersebut dapat mengganggu psikologis korban dan membuat korban lebih sulit mengalami pemulihan dari masa lalunya. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya memahami perasaan orang lain. Di dalam kehidupan kita, ketika kita berusaha memahami perasaan orang lain, berarti kita menghargai atau menghormati diri yang bersangkutan. Namun sebaliknya, jika kita mengabaikan perasaan orang lain, maka berarti kita tidak menghargai yang bersangkutan. Tentu saja, hal ini berpengaruh terhadap relasi kita terhadap sesama kita. Kita akan sulit membangun relasi dengan orang yang tidak menghargai diri kita, bahkan merendahkan diri kita, dengan cara tidak mempedulikan perasaan kita. Sama seperti seorang suami atau istri yang berusaha memahami perasaan pasangannya, agar mereka lebih dapat mengenal pasangannya dan memiliki relasi yang intim dengan pasangannya. Atau seperti orang tua yang berusaha memahami perasaan anaknya. Demikian juga seorang anak berusaha memahami perasaan orang tuanya sebagai bagian di dalam saling mengenal untuk membangun relasi yang sehat di dalam sebuah keluarga. Demikian juga yang harus kita lakukan untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu, di sepanjang bulan September ini, gereja kita akan membahas tema Knowing Him Better, His Feeling, atau mengenal dia lebih baik, yaitu perasaannya.
Melalui tema ini, kita akan belajar tentang perasaan Tuhan terhadap diri kita, serta bagaimana kita menanggapinya secara sehat, sehingga kita mampu melewati masa-masa sukar dengan penuh berkemenangan. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana Tuhan peduli dengan setiap kita umatnya. Dan pada hari ini, kita akan belajar perasaan Tuhan terhadap umatnya yang berikutnya, yaitu sabar atau patience. Ya, Tuhan memang pribadi yang sabar. Namun yang menjadi pertanyaan adalah jika Tuhan itu sabar, apakah dampaknya bagi kehidupan kita? Berapa banyak di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini yang pernah bertanya-tanya, kok ada ya teman gereja saya yang suka berbohong, tapi hidupnya kok senang-senang aja? Apakah karena Tuhan sabar, jadinya teman saya itu nggak dihukum? Kalau begitu, saya lebih baik ikut berbohong saja. Atau mungkin ada yang pernah bertanya, kok ada pengusaha, teman saya yang pengusaha, jadi pengurus gereja lagi, tapi nggak jujur dalam menjalankan bisnisnya. Namun, hidupnya oke-oke saja tuh. Apakah memang Tuhan membiarkan pengusaha tersebut melanggar firman Tuhan dan tidak mendapatkan hukuman? Loh, kayaknya enak ya melanggar firman Tuhan. Dan Tuhan tuh tidak melakukan apa-apa terhadap teman saya pengusaha tadi. Jika saudara-saudari pernah mengajukan pertanyaan tersebut, saudara-saudari tidak sendirian. Karena saya pun pernah bertanya-tanya seperti itu. Mungkin ada juga pertanyaan yang lain, kok ada pelayan Tuhan yang hidupnya kacau, tidak hidup dalam kekudusan, tetapi terus melayani, dan Tuhan nampaknya membiarkannya. Jika saudara-saudari pernah mengajukan pertanyaan tersebut, sekali lagi, pertanyaan ini bukan hanya saudara-saudari yang bertanya, banyak orang yang mempertanyakan itu. Kalau begitu, apakah yang diajarkan firman Tuhan tentang kesabaran Tuhan terhadap umatnya? Apakah jika Tuhan sabar terhadap kita, maka kita dapat hidup seenaknya, sesuka kita? Bagaimana kita dapat menanggapi kesabaran Tuhan itu secara sehat? Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang mengemukakan perumpamaan tentang pohon ara. Di ayat-ayat sebelumnya, yaitu Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ke 5, Tuhan Yesus mengingatkan para orang Yahudi agar mereka bertobat dan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam mengingatkan orang Yahudi untuk bertobat, Tuhan Yesus menggunakan 2 insiden yang terjadi pada saat itu. Insiden yang pertama adalah tentang orang-orang Yahudi dari Galilea yang nampaknya dibunuh oleh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Sedangkan insiden yang kedua adalah 18 orang meninggal karena ditimpa menara dekat Siloam. Bagi orang Yahudi saat itu, kedua insiden ini sangatlah mengerikan. Pada saat itu, orang-orang Yahudi percaya bahwa kematian yang mengenaskan seperti kedua insiden tadi merupakan hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan besar, sehingga mereka harus mengalami kematian yang seperti itu. Namun Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dosa dan kesalahan mereka yang mengalami kematian yang mengenaskan tersebut tidaklah lebih kecil daripada dosa dan kesalahan orang Yahudi yang bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga jikalau mereka tidak bertobat, maka mereka semua akan binasa dengan cara yang sama mengerikannya. Ya, bangsa Yahudi merupakan umat pilihan Allah, sehingga cara hidup mereka harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Namun pada kenyataannya kehidupan mereka sangatlah jauh dari apa yang Tuhan harapkan dari umatnya. Untuk itu,
Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara seperti yang kita baca di dalam Lukas pasal ke-13 ayat 6 sampai 9. Jika kita mempelajari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tersebut, maka kita dapat menemukan bagaimana perasaan Tuhan terhadap diri kita, umatnya yang jauh dari sempurna dan seringkali berbuat dosa, yaitu sabar atau patience. Kesabaran Tuhan yang perlu kita pahami dengan baik, sehingga kita dapat meresponi kesabaran Tuhan tersebut dengan sikap yang benar. Dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, kita dapat menemukan 3 wujud kesabaran Tuhan yang perlu kita responi dengan sikap yang benar. Wujud yang pertama dari kesabaran Tuhan adalah menahan diri untuk tidak segera menghukum umatnya. Ya, kesabaran Tuhan diwujudkan dengan menahan diri untuk tidak segera menghukum umatnya ketika hidup umatnya tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-7. Lukas pasal ke-13 ayat yang ke-7. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Dituliskan di sini bahwa sang pemilik pohon ara sudah 3 tahun datang mencari buah pada pohon ara, tetapi dia tidak menemukan buah tersebut. Pohon ara biasa berbuah 2 kali dalam setahun, yaitu sekitar bulan Juni dan bulan Agustus atau September. Namun di perumpamaan tersebut, sang pemilik pohon telah menunggu selama 3 tahun agar pohon tersebut menghasilkan buah. Setiap kali datang di musim pohon ara berbuah, sang pemilik melihat pohon ara ternyata tidak berbuah. Jadi sang pemilik telah menunggu selama 6 musim berbuah dan pohon ara tersebut tetap tidak berbuah. Sang pemilik pohon merupakan gambaran dari pribadi Tuhan yang panjang sabar. Sama seperti pemilik pohon yang sabar menunggu pohon ara berbuah, demikian juga Tuhan sabar di dalam menunggu umatnya, yaitu kita semua, untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita dapat melihat bahwa sang pemilik tidak meminta pohon ara itu ditebang ketika di tahun pertama tidak berbuah. Demikian juga ketika di tahun kedua tidak berbuah. Baru ketika di tahun ketiga tidak berbuah, yaitu setelah melalui 6 kali kesempatan berbuah, dan ternyata pohon tersebut tetap tidak berbuah, maka sang pemilik menjadi kecewa dan meminta pohon ara tersebut ditebang. Meskipun demikian, ternyata pohon ara tersebut masih diberikan waktu tambahan lagi 1 tahun untuk berbuah. Dengan kata lain, di dalam kesabarannya, Tuhan menahan diri untuk tidak segera menghukum kita ketika kita bersalah. Kesabaran Tuhan untuk tidak segera menghukum umatnya sama seperti orang tua yang mendapati anaknya berbuat kesalahan atau tidak menaati orang tuanya. Biasanya orang tua yang bijak tidak langsung menghukum anak tersebut. Di tahapan awal, sang orang tua akan menegur sang anak secara halus, yaitu dengan memberikan nasihat. Namun, jika sang anak tetap nakal dan tidak berubah, maka orang tuanya akan menegur anak tersebut dengan keras, atau bahkan memberikan peringatan kepada si anak bahwa jika dia akan mendapatkan hukuman jika terus mengulangi kesalahannya. Namun jika sang anak terus tidak menaati orang tuanya, maka dengan terpaksa sang orang tua memberikan hukuman kepada si anak. Hal ini terpaksa dilakukan oleh sang orang tua demi kebaikan si anak. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia menahan diri untuk tidak segera menghukum kita, melainkan menunggu kita untuk bertobat, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat melalui firman-Nya, melalui orang-orang di sekitar kita, dan melalui Roh Kudus yang berbicara melalui hati nurani kita. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mengikuti ibadah harian setiap hari, yaitu setiap pagi, siang, dan malam. Melalui ibadah harian itu, kita akan merenungkan firman Tuhan, serta mendapatkan nasihat-nasihat yang berharga dari firman Tuhan tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Dia dan semakin akrab dengan Dia. Wujud yang kedua dari kesabaran Tuhan adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya, yaitu setiap kita, untuk berubah. Terlepas dari kegagalan manusia untuk hidup sesuai kehendaknya, namun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Hal ini dapat kita lihat di dalam Lukas pasal ke-13 ayat 7 sampai 8a. Lukas pasal ke-13 ayat 7 sampai 8a. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi." Kita dapat melihat di sini sebagai respon dari keinginan pemilik pohon ara untuk segera menebang pohon yang tidak berbuah, maka sang pengurus kebun meminta kepada sang pemilik untuk memberikan kesempatan 1 tahun lagi. Hal ini dapat kita lihat dari ucapannya, yaitu biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dengan kata lain, pohon ara ini akan diberikan kesempatan untuk berubah, yaitu dari tidak menghasilkan apa-apa menjadi pohon yang berbuah selama 1 tahun lagi. Ya, di dalam kesabarannya, Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya. Jadi Tuhan bukan hanya menahan diri untuk tidak segera menghukum umatnya, namun dia juga memberikan kesempatan kepada setiap kita umatnya untuk berubah, yaitu dari hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang bermakna dan produktif, serta memberkati banyak orang. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk meresponi kesempatan yang Tuhan berikan tersebut dengan hidup bertanggung jawab. Meskipun Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berubah, namun bukan berarti kita boleh mempermainkan ataupun meremehkan kesabarannya. Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tidak ada batasnya, bukan. Inilah yang dituliskan di dalam Bilangan pasal 14 ayat ke-18 sebagai berikut. Bilangan pasal ke-18 ayat ke-18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Nah, perhatikan ini. Tetapi, sekali lagi ya, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Memang Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar. Namun bukan berarti kita dapat hidup seenak kita dengan meremehkan kesabaran Tuhan. Karena selain panjang sabar, Tuhan juga adalah pribadi yang adil. Dia tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman jika mereka tidak bertobat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa banyak orang yang berbuat kejahatan tetapi kok Tuhan tidak menghukumnya? Kenapa ada teman saya orang Kristen yang sering berbohong, hidupnya kok enak-enak saja? Kenapa teman pungut saya menjalankan bisnisnya dengan kotor tapi nampaknya hidupnya oke-oke saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perlu memperhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal kedua ayat 4-5. Roma pasal kedua ayat 4-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan dan tidak mendapatkan hukuman, karena Tuhan di dalam kesabarannya memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Inilah yang disebutkan di ayat 4b sebagai berikut. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun, jika kita tidak mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan, serta tetap mengeraskan hati, sehingga hidup kita terus tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka seperti dikatakan di ayat kelima, yaitu kita menimbun murka atas diri kita sendiri, sampai pada waktu hukuman Allah yang adil dinyatakan. Oleh karena itu, marilah setiap kita bersyukur kepada Tuhan yang dengan begitu sabar menghadapi kita
Dan di dalam kesabarannya, dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Namun jangan lupa, janganlah kita mempermainkan dan mengabaikan kesabaran Tuhan dengan terus hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Pada tahun 1971, surat kabar New York Post, salah satu surat kabar yang terkenal di Amerika Serikat, menulis kisah nyata tentang seorang pria yang hidup di sebuah kota kecil di White Oak, Georgia, Amerika. Pria ini menikahi seorang wanita yang cantik dan baik. Sayangnya sang pria tidak menghargai istrinya. Ia tidak menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Ia sering pulang malam-malam dalam keadaan mabuk, lalu memukuli anak dan istrinya. Suatu malam ia memutuskan untuk mengadu nasib ke kota besar, yaitu kota New York. Ia mencuri uang tabungan istrinya, lalu naik bis menuju ke utara, ke kota besar, ke kehidupan yang baru. Bersama-sama dengan beberapa temannya, dia memulai bisnis yang baru. Untuk beberapa saat ia menikmati hidupnya. Seks bebas, judi, narkoba, dia menikmati semuanya. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Bisnisnya gagal dan ia mulai kekurangan uang. Lalu ia mulai terlibat dalam perbuatan kriminal. Ia menulis cek palsu dan menggunakannya untuk menipu orang lain. Hingga suatu saat yang naas, ia tertangkap. Polisi menjebloskannya ke dalam penjara dan pengadilan menghukumnya 3 tahun penjara. Menjelang akhir masa hukumannya, ia mulai merindukan rumahnya. Ia merindukan istrinya, ia merindukan keluarganya. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya. Untuk menceritakan betapa menyesalnya ia bahwa ia masih mencintai istri dan anak-anaknya. Pria itu berharap masih boleh kembali atau mendapatkan kesempatan. Namun ia juga mengerti bahwa mungkin sekarang sudah terlambat. Oleh karena itu, ia mengakhiri suratnya dengan menulis kepada istrinya. Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Namun jika engkau masih ada perasaan padaku, maukah kau nyatakan? Jika kau masih mau aku kembali padamu, ikatkanlah sehelai pita kuning bagiku pada satu-satunya pohon beringin yang berada di pusat kota. Apabila aku lewat dan tidak menemukan sehelai pita kuning, tidak apa-apa. Aku akan tahu dan aku mengerti. Aku tidak akan turun dari bis dan aku akan menuju kota Miami. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi mengganggu engkau dan anak-anak seumur hidupku. Akhirnya hari pembebasan tiba. Ia sangat gelisah. Ia tidak menerima surat balasan dari istrinya. Ia tidak tahu apakah istrinya menerima suratnya atau sekalipun dia membaca suratnya, apakah ia mau mengampuninya dan memberikan kesempatan bagi dirinya. Sang pria tersebut naik bis menuju Miami, Florida, yang melewati kampung halamannya White Oak. Pria itu menjadi sangat gugup. Seisi bis mendengar ceritanya dan mereka meminta kepada supir bis itu, "Tolong Pak, waktu lewat kota White Oak nanti jalan pelan-pelan. Karena kita mesti lihat apa yang akan terjadi." Hatinya berdebar-debar saat bis mendekati pusat kota White Oak. Pria itu tidak berani mengangkat kepalanya. Keringat dingin mulai mengucur dengan deras. Akhirnya ia melihat pohon itu. Air mata mulai menetes di matanya. Pria itu tidak melihat sehelai pita kuning. Tidak ada sehelai pita kuning. Tidak ada sehelai. Melainkan ratusan helai pita kuning bergantungan di pohon beringin itu. Seluruh pohon itu dipenuhi pita kuning. Kisah nyata ini menjadi lagu hits nomor 1 pada tahun 1973 di Amerika. Sang sopir langsung menelpon surat kabar dan menceritakan kisah ini. Seorang penulis lagu menuliskan kisah ini menjadi lagu yang berjudul Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dan ketika album ini dirilis pada bulan Februari tahun 1973, langsung menjadi hits pada bulan April 1973. Apapun kesalahan saudara-saudari, seberapa besar kesalahan saudara-saudari, ingatlah, di sorga terpasang ribuan pita kuning. Di dalam kasih dan kesabarannya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk bertobat. Jadi jika ada di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah online saat ini, hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan saudara-saudari, ataupun terjerumus dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan,
Ingatlah, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara-saudari untuk bertobat dan berubah. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini dalam beberapa bulan terakhir mulai jarang beribadah ataupun mulai berhenti memberikan persembahan atau persepuluhan. Bahkan sudah tidak peduli terhadap relasi saudara-saudari dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa di dalam kesabarannya Dia menginginkan kita untuk kembali hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Atau mungkin ada di antara saudara-saudari yang menghadapi orang-orang sulit atau orang-orang yang telah mengecewakan saudara-saudari. Mungkin itu teman dekat, mungkin itu saudara kandung sendiri. Ingatlah untuk sabar terhadap mereka, serta memberikan kesempatan kepada mereka, sama seperti Tuhan telah sabar dan memberikan kesempatan kepada setiap kita. Wujud kesabaran Tuhan yang berikutnya adalah Tuhan menolong umatnya untuk hidup produktif. Saya ulangi. Tuhan menolong umatnya setiap kita untuk hidup produktif. Di dalam kesabarannya, Tuhan bukanlah pribadi yang pasif, yang tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya sekedar menonton, menunggu, dan menuntut umatnya. Bukan. Namun di dalam kesabarannya, Tuhan bersedia aktif di dalam menolong umatnya untuk hidup produktif. Hal ini dituliskan dalam Lukas pasal ke-13 ayat 8-9 sebagai berikut. Lukas pasal 13 ayat 8 sampai ke-9. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Sekali lagi saya ulangi, perhatikan kata-kata ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Coba perhatikan kalimat yang disampaikan pengurus kebun. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Siapakah pengurus kebun yang digambarkan di perumpamaan ini? Ya, tidak tahu. Karena Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik siapakah pengurus kebun tersebut di dalam perumpamaan. Namun beberapa tafsiran Alkitab menjelaskan bahwa pengurus kebun dianggap sebagai gambaran Tuhan Yesus yang bersyafaat bagi umatnya. Namun siapapun pengurus kebun tersebut, kita dapat melihat bahwa yang bersangkutan tidak tinggal diam. Tetapi dengan seizin sang pemilik, pengurus kebun berusaha mencangkul tanah dan memberikan pupuk agar pohon ara tersebut dapat berbuah pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan menemukan umatnya tidak menghasilkan buah atau tidak produktif dalam hidupnya, maka Tuhan tidak tinggal diam. Dia di dalam kesabarannya terus bekerja menolong umatnya untuk dapat berbuah. Ada kalanya dia menggunakan berbagai tantangan dan hambatan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita agar dapat berbuah. Memang tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, khususnya di masa-masa pandemi ini, seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Tantangan atau kesulitan yang muncul dalam berbagai bentuk antara lain, mungkin usaha kita menjadi lebih sepi, penghasilan kita menurun, belajar juga menjadi lebih terbatas, serta relasi dengan teman kita tidak sebaik dulu sebelum pandemi. Namun hal itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin untuk mengajar kita agar hidup lebih berbuah dan produktif. Di masa pandemi ini, kita tidak sesibuk sebelum pandemi agar kita dapat produktif di dalam relasi kita dengan keluarga kita. Kita lebih banyak punya waktu dengan mereka dan membangun relasi yang sehat di tengah keluarga. Mungkin Tuhan di dalam kesabarannya ingin mengajar kita di masa pandemi ini tentang iman yang produktif, yaitu hidup yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga dia mengizinkan usaha atau bisnis kita tidak selancar sebelumnya. Mungkin Tuhan di dalam kesabarannya sedang menolong kita untuk menghasilkan perkataan-perkataan yang membangun iman, yaitu belajar mengucap syukur kepada Tuhan meskipun mengalami masa-masa sulit. Mungkin Tuhan sedang menguji kedewasaan rohani kita, yaitu kita sabar di dalam melalui masa-masa sulit dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Dia. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal ke-12 ayat ke-12 sebagai berikut. Roma pasal ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ya, kesabaran Tuhan di dalam menolong umatnya untuk menghasilkan buah atau untuk produktif mengingatkan saya terhadap anak saya
yang ingin belajar berenang ketika dia masih kecil. Dia meminta saya untuk mengajari dia. Memang mengajar anak berenang memerlukan kesabaran yang ekstra. Namun mungkin tidak sesulit mengajarkan matematika kepada anak-anak. Jadi para orang tua yang anak-anaknya masih kecil dan masih sekolah secara online tetap sabar dan semangat. Anak saya awalnya ketakutan. Ketika dia berada di kolam tanpa menggunakan ban, dia terus bergelantungan dan memegang saya erat-erat. Jika kita ingin mengajar anak kita berenang, pelajaran dasar adalah bagaimana menghirup udara di saat kepala berada di atas permukaan air dan membuang udara di saat kepala berada di bawah permukaan air. Meskipun hal yang mendasar dan kelihatannya mudah, tetapi anak saya yang masih kecil pada saat itu tetap memerlukan waktu untuk dapat melakukannya. Ada kalanya hidungnya kemasukan air ataupun tersedak karena airnya terminum sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Ada kalanya anak saya itu berkata, "Wah Dedi, susah Dedi, saya nggak bisa Dedi." Namun disinilah kesabaran saya diperlukan untuk mendorong anak saya belajar berenang. Namun itu semua merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi anak saya untuk bisa berenang. Setelah beberapa waktu, bukan sekali atau dua kali, namun beberapa kali belajar berenang, maka anak saya mulai bisa berenang dengan satu gaya, yaitu gaya katak atau gaya dada. Meskipun belum sempurna. Namun oleh karena padatnya jadwal pelayanan saya dan ketidaksabaran saya, maka saya memutuskan lebih baik anak saya ikut les renang yang intensif agar dia dapat berenang dengan lebih baik. Untung Tuhan bukan seperti saya yang sibuk dan tidak sabaran. Dia adalah pribadi yang sabar. Di dalam kesabarannya dia bersedia menahan diri untuk tidak segera menghukum umatnya yang hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Di dalam kesabarannya dia memberikan kesempatan kepada setiap kita umatnya untuk bertobat dan berubah agar dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Bahkan di dalam kesabarannya dia secara aktif bekerja dalam kehidupan kita untuk menolong kita agar dapat hidup produktif sesuai dengan kehendaknya. Yang perlu kita lakukan untuk meresponi kesabaran Tuhan tersebut adalah bersyukur atas kesabarannya dan tidak meremehkan kesabaran Tuhan. Serta sabar di dalam menanggung penderitaan karena mungkin Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita agar hidup kita semakin berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kesabaran. Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Namun ya Tuhan, bukan berarti kesabaran-Mu tidak ada batasnya. Di dalam kesabaran-Mu ya Tuhan, Engkau menahan diri untuk tidak segera menghukum kami umat-Mu yang hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam kesabaran-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk bertobat dan berubah agar bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam kesabaran-Mu ya Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau bekerja dalam diri kami agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami mempermainkan dan mengabaikan kesabaran-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami tidak mau bertobat dan berubah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini hidup kami tidak produktif, kami tidak menghasilkan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang positif dalam kehidupan kami. Namun sebaliknya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masa sulit, kami mengeluh, kami menyalahkan Engkau ya Tuhan. Tapi firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah panjang sabar, bahwa Engkau adalah pribadi yang kesabarannya sungguh luar biasa terhadap diri kami, umat-Mu yang hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin hidupnya tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang selama ini mulai menjauh dari-Mu. Oh Tuhan, hamba berdoa dimanapun mereka berada. Oh biar mereka memahami bahwa Engkau masih memberikan kesempatan
pertobatan kepada mereka. Engkau jamah hidup mereka. Tarik kembali mereka untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami beban pergumulan berat. Baik di dalam keluarga, baik di dalam kesehatan, baik di dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang menjamah mereka. Tuhan yang memberikan keberhasilan kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan. Tuhan sertai mereka dan Tuhan yang menopang hidup mereka. Kami menyerahkan Tuhan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan. Sekarang saatnya kita memberkati, sebab terlebih berkat memberi daripada menerima. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan juga persembahan persepuluhan. Persembahan dapat dikirim melalui rekening gereja yang ada, atau kita bisa scan lewat QRIS. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Engkau begitu baik, karena sampai hari ini kami tidak kekurangan satu apapun dalam hidup kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu sebagai tanda Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang peduli. Sekarang ya Tuhan, terimalah persembahan kami, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, yang ini adalah daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela, karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menjadikan kami berhasil. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Berkat Allah Bapa Surgawi,
dan kasih di dalam Yesus Kristus, serta urapan Roh Kudus yang membawa umatmu untuk hidup di dalam kemenangan, akan terus menyertai seluruh jemaatmu. Dijauhkan kiranya Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala celaka dan bahaya. Jauhkan kiranya Tuhan dari segala tangan-tangan jahat. Dan Tuhan akan membuat setiap umatmu berhasil dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.